Oke, teman-teman, akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi rekayasa pondasi. Kali ini masih kita membahas terkait dengan pondasi bor atau borpel bagian yang kedua ya. Nah, sebelumnya di bagian pertama kita kemarin sudah membahas terkait dengan definisi, kemudian jenis-jenis pondasi bor, dan juga kelebihan serta kekurangan pondasi bor kalau kita bandingkan sama-sama pondasi dalamnya adalah pondasi tiang pancang. Nah, di kesempatan kali ini, di bagian kedua, kita akan membahas terkait dengan metode pelaksanaan pondasi bor di lapangan ya. Termasuk juga nanti metode pengawasan atau kontrol mutu dari pondasi borpel. Nah, karena pondasi borpel ini kan sifatnya adalah cor di tempat atau in situ, sehingga nanti kira-kira cara-cara apa atau metode apa yang bisa kita lakukan dalam memastikan dan mengontrol hasil dari pengecoran kita yang notabene di bawah permukaan tanah dan kadang di bawah permukaan air. Nah, metode pelaksanaannya seperti apa, kemudian metode kontrolnya juga seperti apa. Nah, ini kita akan bahas di bagian kedua ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau memang nanti di akhir presentasi akan saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini atau pertemuan ini adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan metode pelaksanaan dan pengawasan atau kontrol mutu dari pondasi bor. Kemudian subcapaiannya nanti kita detailkan. Yang pertama untuk bisa menjelaskan metode pelaksanaan dari pondasi bor. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan metode pengawasan atau kontrol mutu dari pondasi bor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk metode pelaksanaan pondasi bor, ini sebenarnya kemarin sudah kita singgung sedikit ya, sewaktu di bagian pertama. Nah, akan saya ulang kembali karena ini sebenarnya masuk ke metode pelaksanaan dari pembuatan lubang bor. Nah, di sini dalam melakukan atau membuat lubang bor itu ada beberapa metode. Di sini kita rangkum menjadi 3 metode ya. Yang pertama adalah metode kering atau dry method. Itu adalah metode yang sering digunakan apabila kita melakukan pengeboran di mana muka air tanahnya itu berada jauh atau tidak terpengaruh terhadap rencana kedalaman pondasi kita. Jadi kalau misalkan muka air tanahnya jauh di dalam, sedangkan kedalaman pondasi kita di atas permukaan air tanah, nah ini biasanya tidak dipengaruhi oleh nantinya air tanah, sehingga metode pengeboran bisa gunakan adalah metode dry method. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua nantinya adalah dengan metode casing atau casing method. Nah, metode ini itu digunakan apabila kondisi tanah di lubang bekas kita ngebor gitu ya, dinding lubang kita itu mudah longsor. Nah, ini misalkan tanahnya memang dari tanah pasir yang bersih di bawah permukaan air tanah gitu ya. Kalau tanah pasirnya itu tanah pasir yang bercampur dengan clay, itu biasanya lebih aman karena nanti diikat oleh kohesivitas si tanah clay-nya. Tapi kalau tanah pasirnya adalah tanah pasir yang cenderungnya bersih, nah antara tanah pasir ini kan sebenarnya ikatan kekuatannya adalah gesekan antar butiran, tidak ada lekatan. Nah, ketika kita ganggu dengan kita bor, nah nantinya dikhawatirkan gesekan itu karena ada air tanah juga nanti akan melemahkan si pasirnya sehingga rawan longsor. Oleh karena itu, perlu digunakan pipa selubung baja biasanya, yaitu berupa casing. Nah, casing ini nantinya bisa metodenya kita lakukan untuk dengan memasukkan casing terlebih dahulu dengan vibrohammer gitu ya, seperti kita masang atau mancang sheet pile, kemudian nanti baru dibor. Nah, nanti pada saat setelah dimasukkan baja tulangan dan kita cor, nanti sembari casing ini kita angkat perlahan-lahan atau nanti di akhirnya juga bisa kita angkat setelah kita melakukan pengecoran. Oke ya. Yang ketiga adalah metode basah atau slurry method gitu ya.
Ini apa? Ini adalah metode yang dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah. Sehingga lubang bor selalu longsor bila dindingnya tidak ditahan. Ini sebenarnya hampir sama kasusnya dengan si casing method tadi, tapi kalau ini cenderungnya kalau casing tadi adalah untuk tanah pasir. Nah, kalau ini bisa untuk tanah yang kohesif, tapi memang karena ada dilewati muka air, dia dindingnya menjadi rawan longsor sehingga harus ditahan. Nah, untuk menahannya, kalau yang metode 2 dengan casing baja, kalau di sini ditahannya adalah dengan suatu larutan yang dinamakan bentonate gitu ya, atau larutan polimer. Nah, bedanya di sini larutan ini mempunyai tingkat viskositas atau kekentalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan si air. Sehingga nanti dia akan mengisi celah-celah atau menekan, kalau kita masukkan ke lubang bor kita, dia akan menekan secara merata dinding-dinding lubang bor kita gitu ya. Sehingga tanahnya itu diharapkan tidak longsor ke dalam karena sudah diisi dengan si bentonate atau si larutan polimer ini. Nah, nanti juga sama ketika kita sudah selesai mengebor, memasukkan baja tulangan. Nah, ketika kita ingin mengecor, nanti kita gunakan pipa tremi sampai sisi dasar, kemudian kita lakukan pengecoran, sehingga nanti beton itu akan mendesak si larutan bentonate atau polimer ini naik ke atas. Nah, sehingga diharapkan di bawah yang terisi adalah beton yang kita lakukan pengecoran, seperti itu. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, itu yang pertama tadi adalah terkait metodenya. Nah, sekarang kita bahas lebih detail terkait jenis peralatan pengeborannya. Nah, ini kira-kira jenis peralatannya ada apa saja? Coba kita perhatikan bersama-sama. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama adalah drilling auger dengan open helix atau flight. Nah, ini seperti apa barangnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini di sebelah kanan ini. Nah, dia sebenarnya adalah open helix. Dia mata bor yang terbuka gitu ya. Yang nantinya ketika kita masukkan, dia bisa ngebor dan kemudian ketika kita angkat nanti si tanahnya ini tertampung di dalam lubang bor ini, kemudian nanti bisa kita buang gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah open helix. Kemudian yang kedua adalah drilling auger dengan ada drilling bucketnya. Nah, ini sistemnya seperti yang di sisi sebelah kiri ini. Dia hampir sama tadi, tapi yang membedakan adalah mata bornya di ujung, kemudian dia punya semacam bucket atau tampungan di atasnya, sehingga tanah nanti ditampung di atas dari bucket ini. Jadi ketika nanti kita sudah selesai ngebor, diangkat, ketika kita ingin membuang tanah, nah nanti si bucket ini digoyangkan nanti sehingga tanahnya keluar gitu ya. Oke, yang ketiga adalah ada jenisnya juga clamshell. Nah, clamshell ini sebenarnya dia bukan ngebor sistemnya, tapi dia menjapit gitu ya. Ini ilustrasinya ada yang di sebelah bawah ini. Nah, ini digunakan biasanya dia untuk cutting, memotong tanah dan juga nanti mengambil si tanahnya gitu ya. Dia biasanya digunakan untuk dinding-dinding penahan tanah gitu ya. Jadi sebelum digali kita buat dulu dinding penahannya dengan metode clamshell ini, kita ambil tanahnya nanti diisi beton bertulang, kemudian baru kita bisa nantinya menggali di sisi yang memang kita akan gali, sehingga nanti karena sudah ada si dinding penahan tanahnya diharapkan sudah aman gitu ya. Oke, yang terakhir adalah airlift drilling atau reverse circulation drilling atau RCD. Nah, ini peralatan pengeboran yang sudah cukup advance yang keempat ini. Nah, ini apa? Coba kita bahas di slide berikutnya. Nah, tadi disebutkan reverse circulation drilling atau RCD system. Nah, RCD ini disebut juga adalah airlift drilling, yaitu metode pengeboran yang menggunakan alat bor dengan dinding ganda, terdiri dari batang bor di bagian luar dan ban di bagian dalamnya. Tabung dalam yang berlubang ini memungkinkan tanah atau batuan yang sudah kita bor di sisi bawah itu diangkut kembali ke permukaan dan menggunakan aliran yang terus-menerus dan stabil. Jadi kayak dipompa ya, dikompresi, ditarik
Jadi kita ngebor ini ya, alatnya kan ini. Jadi di sini kita melakukan pengeboran gitu ya. Ada 2 mata bor tadi, yang bagian satu dan bagian dalamnya, luar dan dalam. Jadi rock bit ini yang di bagian depannya dia ngebor, kemudian di sini ada aliran fluida yang bertekanan tadi ya. Sehingga nanti ketika kita sudah ngebor, karena ada kompresi udara tadi yang menarik si hasil kita ngebor tadi ditarik ke permukaan. Sehingga nanti di sini bisa dikumpulkan menjadi di area discharge areanya di sini gitu ya. Nah, ini bisa digunakan juga sistem seperti ini. Berbeda kalau yang sistem bucket atau helix tadi kan dibor, kemudian nanti mungkin kedalaman tertentu kita tarik naik ke atas, kita buang si hasil pengeboran kita gitu ya, lumpurnya atau tanah-tanahnya. Kemudian kita ulangi terus seperti itu sistemnya sehingga jauh lebih lama. Nah, dengan sistem RCD ini diharapkan dia memberikan efektivitas yang lebih baik, tapi memang peralatannya jauh lebih kompleks, lebih banyak dan kemungkinan juga biayanya cukup lebih mahal gitu ya. Harus kita perhatikan juga efektivitas penggunaannya, jumlahnya terhadap biaya kita menggunakan alat ini. Nah, ini alat drillingnya seperti ini di sebelah atas gitu ya, kita lihat di sini tadi. Nah, ini mata bornya seperti ini, jadi dia mata bornya luar, kemudian ada yang dalam ini untuk nyedot hasil kita pengeboran gitu ya. Terus kemudian ini adalah di pipa pengisap dan kompresornya untuk narik si kotoran yang sudah kita drill atau kita bor tadi. Nah, ini alat yang keempat, yaitu RCD system. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau metodenya seperti apa? Teman-teman, kalau kita ingin melakukan pelaksanaan dari pondasi bor gitu ya. Ini kita sajikan dalam bentuk flowchart gitu ya. Dan juga ada keterangan gambar yang bisa kita jadikan referensi nih. Yang pertama, misalkan kita mulai, yang harus dilakukan pertama kali adalah seperti biasa, kita melakukan surveying. Nah, surveying ini untuk menentukan titik-titik persisnya lokasi kita ngebor di mana gitu ya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan soil investigasi. Nah, meskipun di perencanaan sudah di soil investigasi oleh konsultan perencana, tapi sebagai pelaksana itu juga kadang diberikan kewajiban ataupun kalau memang atas kehendak sendiri melakukan soil investigasi karena nanti terkait dengan material ataupun biaya. Nah, ketika kita sudah melakukan soil investigasi ulang, diharapkan di persis lokasi titik yang akan kita bor, sehingga nanti lebih presisi kedalamannya, dan juga nanti terkait dimensi dan perhitungan lainnya. Kalau memang sudah confirm, berarti kita bisa pakai desain yang sudah ada, tapi kalau memang ditemukan hal yang menyimpang, bisa kita ajukan banding ataupun kita revisi desainnya, kemudian kita ajukan ke perencana dan ke pemilik pekerjaan, seperti itu. Oke, nah ini nanti setelah dilakukan soil investigasi, koordinasi, nah ini terkait dengan tadi ya, desain dari borpel, apabila memang ditemukan ketidaksesuaian. Nah, kemudian selanjutnya adalah cek situasi dan lokasi pekerjaan. Nah, ini maksudnya kita konfirmasi antara soil investigasi terhadap kondisi di lapangannya gitu ya. Ini berulang kalau memang perlu adanya penyesuaian ya ini prosesnya adalah berulang koordinasi ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang sudah ACC itu oke semua bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, dalam hal ini di sini kita ada beberapa tipe ini dengan casing. Nah, dalam hal ini untuk memasukkan casing tadi biasanya kalau tanahnya memang keras, biasanya pakai namanya pre-boring. Jadi tanahnya dibor terlebih dahulu baru untuk memasukkan si casing. Tapi kalau tanahnya cenderung lunak, casing ini bisa dimasukkan dengan alat vibrohammer gitu ya. Jadi ini adalah pre-boring kalau memang tanahnya keras, casingnya ini kan sebenarnya hanya tipis dia, tidak untuk struktural gitu ya. Hanya untuk melindungi supaya tidak longsor sehingga karena ketebalannya cukup tipis sehingga kalau kita masukkan dipaksa untuk tanah keras biasanya tidak bisa. Sehingga kita gunakan namanya pre-boring. Tapi kalau tanahnya lunak dan kita yakin mampu tidak usah dilakukan namanya pre-boring.
Nah, nanti ini setelah masuk, baru kita lakukan adalah drilling. Gitu ya. Drilling bisa, kalau sudah dengan casing adalah tidak perlu pakai polimer gitu ya. Tapi kalau memang tidak pakai casing, untuk melindungi bisa pakai polimer atau bentonite tadi. Oke, nanti kita cek kedalaman gitu ya. Cek kedalaman apakah sudah memenuhi sesuai desain yang kita bahas tadi di depan atau belum. Nah, kalau belum ya diulangi dengan drilling kembali. Kalau sudah ya berarti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, drilling tadi ya, itu tahapannya adalah kita memasukkan si drilling auger, mata bornya tadi. Kalau ini sistemnya bucket gitu ya. Kita masukkan ke titik rencana tadi, kemudian kita bor. Pengeboran nanti kita sampai kedalaman tertentu, bucketnya penuh, kita tarik ke atas, kemudian didisposal atau dibuang hasil pengeboran kita. Nah, ini berulang ya sampai nanti kedalaman rencana adalah terpenuhi. Nah, selanjutnya baru kita pasangkan adalah reinforcing bar besi tulangan ya. Ini untuk si pondasi bor. Nah, ini biasanya sudah dirakit dulu di luar, kemudian nanti tinggal kita masukkan. Ini ya, jadi install rebarnya, kemudian kita masukkan ke dalam si lubang tadi. Pastikan si lubang tadi sudah memenuhi kedalaman dan kebersihan. Maksud kebersihan di sini jangan sampai ada semacam guguran atau lumpur yang masih tersisa di dalam lubang bor. Nah, karena nanti kalau ada guguran tanah ataupun lumpur ini akan mengurangi dari kekuatan si beton kita. Nanti ada keropos, kemudian ada laminasi, sehingga beton satu dengan lain tidak menyatu gitu ya. Tuh. Nah, di atas ini kalau metodenya adalah pakai polimer tadi ya, atau pakai bentonite. Selanjutnya, setelah tulangan, kita install namanya pipa tremi. Gitu ya. Pipa tremi nanti kita jelaskan lebih detail seperti apa bentuknya. Ini untuk mengantisipasi kita mengecor yang cukup dalam, sehingga nanti tidak terjadi segregasi atau pemisahan antara agregat kasar dan agregat halus. Dan juga untuk mengakomodir dari pengecoran di bawah air. Nah, ini caranya adalah dengan pipa tremi. Nah, nanti setelah itu, setelah terpasang, baru dituangkan beton atau konkritnya. Nah, setelah itu, setelah sampai pada posisi rencana di atas, terisi penuh semua, baru nanti casingnya adalah diangkat. Nah, ini diangkat ini bisa dilakukan lagi dengan vibrohammer tadi gitu ya. Getarkan, kemudian dicabut atau diangkat, kemudian adalah selesai. Seperti itu ya teman-teman metode pelaksanaan dari pondasi bor. Nah, ini coba kita lihat secara lebih mendetail gitu ya. Kira-kira seperti apa. Oke, yang pertama tadi adalah setup the location of borepel gitu ya. Nah, jadi kita tadi surveying ya, dengan alat survei, teman-teman sudah belajar ilmu ukur tanah, bisa dengan total station atau dengan peralatan lain. Pastikan lokasinya adalah tepat di lokasi rencana gitu ya. Nah, kemudian nanti kita tandai, biasanya dengan pilok dan lain sebagainya, sesuai dengan diameter yang akan kita bor. Sehingga nanti ini memudahkan si operator dari alat bornya, alat drillingnya. Oke, yang kedua adalah kalau ini misalkan menggunakan casing gitu ya teman-teman, dan tanahnya kebetulan tidak terlalu keras sehingga tidak perlu pre-boring, sehingga langkah kedua adalah insert casing atau memasukkan casing. Nah, ini casing ini harus dipastikan pada saat masuk ini adalah vertikal gitu ya. Jadi sudut vertikalnya harus benar-benar dicek. Nah, ini bisa teman-teman lakukan dengan alat canggih, theodolit gitu ya, atau memang dengan alat sederhana. Ini bisa dengan unting-unting namanya ya, semacam benang yang diberikan pemberat di bawah. Kemudian kita bidik gitu ya, kira-kira dia sudah lurus atau belum. Nah, ini bisa juga di lapangan lebih praktis seperti ini. Nah, ini juga nanti casing ini digetarkan atau dimasukkan sampai pada posisi yang dikehendaki atau yang direncanakan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tahap berikutnya setelah casing ya, kita sekarang melakukan drilling atau pengeboran. Pengeboran dilaksanakan secara bertahap kalau sistemnya dengan open helix ataupun dengan bucket drilling. Jadi kita bor sampai bucketnya ini penuh, kemudian kita angkat, kita disposal, kemudian kita masuk ngedrill lagi, pengeboran lagi sampai nanti itu dilakukan berulang sampai kedalaman yang
direncanakan, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, nah kita harus pastikan. Kadang tanah yang sudah kita angkat atau ada batuan atau kerikil itu biasanya bisa terangkat dengan bucket tadi, tapi ada beberapa yang misalkan di sini adalah lumpur. Nah, lumpur ini biasanya tertinggal masih di dalam lubang bor sehingga perlu kita bersihkan. Nah, cara pembersihannya bisa dilakukan dengan metode mechanical pump. Jadi ini semacam selubung ke dalam, tapi ini ada bisa kita sedot gitu ya seperti pompa sehingga kita nanti bisa menarik atau menyedot dari lumpur-lumpur yang tersisa di dasar. Nah, harapan kita kalau lumpur-lumpur ini sudah bersih bisa terangkat, nanti beton kita tidak bercampur dengan lumpur yang akan merugikan sisi kekuatan dari daya dukung ujung struktur kita. Gitu ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya, kalau prosedur pembersihan lumpur sudah selesai, nah saatnya merangkai si besi tulangan. Nah, besi tulangan ini biasanya dirangkai di luar dari area sehingga nanti ketika masuk ke area ini bisa kita langsung tinggal masukkan gitu ya. Nah, ini karena bentuknya bor ini adalah lingkaran sehingga kebanyakan tulangan-tulangannya adalah seperti ini. Ini tulangan utama yang merah ini, kemudian ini adalah sengkang gitu ya. Nah, ini kadang yang harus kita berikan treatment adalah pengaku. Nah, ini di dalam sengkangnya ini supaya tidak bergeser, bentuknya tetap lingkaran, kita harus berikan pengaku gitu ya. Sehingga nanti ketika kita angkat dan kita masukkan, tulangan ini tidak bergeser posisinya atau bentuknya menjadi tidak lagi lingkaran. Juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah kita perlu masang, kalau memang diperlukan, adalah semacam alat. Nah, kalau di pengecoran beton biasa biasanya namanya tahu beton gitu ya, untuk memberikan selimut antara bekisting kita dengan tulangan. Nah, di bor juga ada nih. Tapi dia bentuknya adalah seperti roda ini, sehingga nanti ketika ini dimasukkan ke dalam lubang bor tadi ya, kebetulan ini pakai casing, sehingga roda ini akan mempertahankan posisi dari si tulangan ini tetap berada di center line-nya. Sehingga nanti ketika kita mempunyai selimut di sekeliling dari tiang ini gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita perhatikan diameternya mungkin ini sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, orangnya aja kecil dibandingkan dengan pondasi bor. Jadi pondasi bor ini sangat memungkinkan kita bisa membuat pondasi dengan diameter yang lebih besar dari 1,2 meter. Ya, kalau pancang kemarin kan keterbatasan 1,2 meter karena alat angkut dan alat angkat serta alat pancangnya. Nah, kalau di borpel ini itu sebenarnya tidak terbatas. Yang membatasi adalah si mata bor atau drilling augernya, keterbatasannya yang tersedia berapa gitu, seperti itu. Oke. Yang berikutnya setelah tulangan kita adalah memasukkan yang namanya pipa tremi. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah lihat pipa tremi ini bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ini sebenarnya pipa biasa gitu ya. Biasanya bisa diameternya 250 mili atau 25 cm gitu ya. Atau 10 in. Kemudian di atasnya ada corong. Seperti ini kalau kita lihat dari atas ada corong. Nah, nanti corong ini untuk memasukkan beton. Nah, pipa tremi ini harus dimasukkan sampai ke dasar dari rencana kita dari borpelnya. Maksud dan tujuannya adalah kalau ini misalkan kita punya di sini muka air tanah gitu ya, teman-teman. Kalau kita langsung mengecor beton dari atas dengan cara kita masukkan, kita tidak pakai pipa tremi ini, dikhawatirkan beton nanti adalah kalau jatuhnya sangat ekstrim. Yang pertama adalah terjadi segregasi, pemisahan antara agregat halus dan kasar karena proses jatuhnya sendiri, gravitasi gitu ya. Yang berat akan jatuh terlebih dahulu, kemudian yang ringan nanti terakhir. Yang kedua adalah karena ada muka air di sini misalkan, nah nanti beton ketika mengenai muka air, nanti pada saat jatuh ke bawah dia akan bubar, ambiar gitu ya, tidak lagi menyatu menjadi satu kesatuan beton, sehingga dikhawatirkan bercampur air dan nantinya tidak bisa memadat atau mengeras. Nah, dengan metode tremi ini pipa kita masukkan, nantinya di atasnya kita tuang beton,
Nah, sampai di permukaan paling bawah. Nah, nanti seiring kita melakukan pengecoran ini diangkat pelan-pelan. Jadi ini sambil ada crane ya di sini untuk ngangkat si traminya. Nanti sambil dimasukkan beton ke sini, sambil kita angkat pelan-pelan. Nah, sehingga diharapkan si beton ini akan mengisi sela-sela yang ada di bawah ini. Harapannya lumpur dan air juga akan terdesak naik jadinya. Nah, seiring dengan itu nanti pipa trem ini perlahan-lahan kita tarik sedikit demi sedikit sampai ke posisi atas. Nah, tapi di sini ada persyaratan. Tinggi tremi ini tetap harus tertimbun di dalam beton kita. Nah, dalam ini saya sampaikan misalkan diameter borpelnya adalah 1 meter atau 1000 mili gitu ya. Tremi ini harus tertimbun sekitar 3 sampai 3,5 meter di dalam beton. Gitu ya, teman-teman. Supaya kalau tertimbunnya adalah di sisi bawah, nah ketika beton keluar dia mendesak si lumpur dan air. Tapi kalau treminya sendiri di atas si beton, nah nanti dia bercampur dengan air dan lumpur sehingga tidak padat gitu ya. Nah, kalau diameternya 1,8, ini bisa 2 sampai 2,5 meter gitu ya. Jadi si trem ini harus tetap terendam di dalam si beton sambil kita angkat atau kita cor naik pelan-pelan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tahap penuangannya ya. Jadi dari corongnya si pipa tremi nanti kita bisa masukkan beton gitu ya. Nah, ini ilustrasinya juga seperti ini. Sambil nanti ini kan ada ikatan nih. Nah, ini kita ikat ke crane. Nah, nanti crane-nya ini akan sedikit kita naikkan sehingga kita konfirmasi juga terhadap volume yang masuk. Nah, kita kan bisa hitung tuh. Kalau diameter 1 meter kira-kira untuk naik 1 meter dia butuh berapa kubik. Nah, ini nanti bisa kita hitung sehingga nanti sembari kita naikkan pelan-pelan si treminya. Nah, ini pelaksanaannya ya, teman-teman. Nah, dari materialnya sendiri, gitu ya, untuk beton di tiang bor ini itu ada 2 jenis. Ada yang pakai namanya beton biasa atau beton normal yang teman-teman sering atau pernah desain bahkan pernah melakukan pencampuran beton normal atau beton biasa ya. Mutunya pun nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan desain gitu ya. Ada FC30 bahkan sampai yang FC40 misalkan. Nah, tapi ada juga satu beton yang namanya di sini yang sering digunakan untuk pondasi bor adalah beton SCC. Beton SCC apa? Beton SCC adalah self compacting concrete. Jadi beton memadat sendiri. Nah, biasanya kalau teman-teman melakukan pengecoran untuk memadatkan beton kan pakai alat vibrator ya atau dirojok kadang kalau memungkinkan. Nah, karena posisi kita betonnya di sisi bawah, mungkin ini di kedalaman 50 meter misalkan. Itu tidak mungkin kita menggunakan alat vibrator ataupun kita rojok. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan yang namanya beton SCC, Self Compacting Concrete. Nah, ini seperti apa? Mudah-mudahan kalau kita masih punya waktu nanti akan saya singgung sedikit ya teman-teman terkait beton SCC ini supaya kalian dapat gambaran. Kok dinamakan beton SCC ini kenapa? Kelebihannya apa? Gitu ya. Nanti coba saya jelaskan di akhir kalau memang nanti masih ada waktu. Nah, kalau biasanya beton normal itu diukurnya dengan nilai SLAM gitu ya. Nilai SLAM-nya apakah 8, 10 atau 12 gitu ya, teman-teman. Kalau SCC ini diukurnya adalah dengan namanya flow. Jadi tidak lagi dia SLAM-nya turunnya berapa, tapi alirannya adalah seperti apa flow-nya. Dan juga maksimum agregatnya kadang hanya 2,5 cm. Tapi ini bisa mencapai kuat tekan yang cukup tinggi, memang dengan nanti adalah campuran-campuran yang spesial dengan admixture atau bahan tambah yang juga spesial. Nanti coba kita bahas di belakang. Oke, kalau pengecoran sudah selesai, langkah berikutnya yang terakhir tadi adalah kita remove casing atau casing ini kita cabut kembali dengan alat vibrometer ini. Oke ya, jadi ini langkah-langkah untuk melakukan metode pelaksanaan dari pondasi borpel. Oke, kita lanjutkan. Jadi pondasi bor ini apabila kita sudah selesaikan proses pengecoran hingga dia sudah mencapai
umur dari si betonnya gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita nanti melakukan pelaksanaan pelcap atau pur di atas dari pondasi tadi. Nah, yang harus kita lakukan apa sebelum kita memasang pur atau pelcap? Nah, ini ada flowchart di sini bisa kita ikuti. Nah, untuk memastikan si tiang ini diterima oleh kita, baik kualitasnya gitu ya, apakah ini kira-kira kuat atau tidak, bahannya yang tertanam benar-benar betonnya bagus atau tidak, integritasnya seperti apa, apakah ada penggelembungan ataupun ada pengurangan dimensi. Nah, ini bisa kita lakukan pengujian sebelum kita lakukan pekerjaan pelcap atau pur. Nah, pengujian di sini ada, kemarin kita jelaskan ada PDE test ya, yang untuk mengetahui daya dukung pondasi tiang, baik tiang pancang atau tiang bor dengan metode dinamik. Nah, ini juga bisa dilakukan juga di borpel. Dan juga nanti ada istilahnya PIT tiang. Ini nanti kita jelaskan, Pile Integrity Test, itu untuk mengetes integritas atau keutuhan si tiang bor. Juga nanti ada metode misalkan CSL, Cross Hole Sonic Lodging. Nah, itu juga untuk mengetahui integritas si tiang. Dan metode-metode lain nanti kita coba jelaskan di belakang. Nah, nanti selanjutnya apabila memang pekerjaan dari kontrol mutu tadi sudah di ACC dan diterima, kita bisa lakukan galian terhadap rencana pur atau pelcap. Nah, galian ini kita lihat galiannya kira-kira berapa dalam dan harus kita siapkan apabila kiri kanannya adalah ada gedung existing ataupun untuk jalan dan lain sebagainya. Untuk melindungi supaya tidak longsor biasanya kita pakai proteksi berupa seat pile gitu ya atau cover dam sebelum kita melakukan galian. Nah, nanti galian ini misalkan di sini contohnya 1 meter, itu tergantung ya nanti apakah memang kebutuhannya 1 meter atau 2 meter atau 3 meter. Nah, nanti disesuaikan. Nah, nanti selanjutnya kita melakukan yang namanya pemasangan strating dan waller. Ini sebenarnya adalah kalau galiannya lebih dari 1 meter, itu harus kita perkuat. Si seat pile-nya tadi kita harus pasang pengaku atau strating. Atau waller adalah penguat dari dinding si seat pile. Itu kalau galiannya lebih dari 1 meter. Kalau tidak ya, kalau memang kuat tidak perlu kita perkuat seat pile-nya, bisa kita lanjutkan. Setelah galian selesai pada posisi final, nah nanti kita lakukan yang namanya LC. LC di sini adalah lin konkrit atau beton B0 ya, beton alas. Nantinya untuk kita bisa gunakan pada saat pembobokan tiang sebagai landasan kita ataupun nanti pemasangan baja tulangan. Itu ya. Langkah berikutnya itu kita bobok si tiang bornya. Itu ya teman-teman. Nah, kalau di tiang pancang kemarin kan kita bobok, kemudian kita isi dengan yang namanya beton di kepala tiang pancangnya dengan tambahan tulangan kemarin ya. Sepanjang 1-2 D. Dan ada sisa di atasnya juga kita perlu kasih tambahan 1 D gitu ya. Nah, kalau di borpel ini karena sudah ada tulangan dindingnya tadi yang kita masukkan, kita tidak perlu lagi nantinya menambahkan overstack, istilahnya overstack di kepala tiang gitu ya. Kita cukup membobok saja sehingga nanti kelihatan si tulangan ini. Oke, setelah itu nanti baru pemasangan rebar atau besi untuk pekerjaan si pelcapnya gitu ya. Kita bisa lakukan pemasangan besinya. Setelah itu pemasangan foam box atau acuan atau casting dilakukan. Berikutnya adalah pengecoran. Nah, nanti setelah pengecoran adalah curing gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga setelah curing ini berarti sudah selesai tahap pondasi bor pile sampai ke pelcap atau purnya. Itu ya untuk metode pelaksanaannya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh gambar kita lakukan penggalian tadi ya. Kalau memang tanahnya stabil tidak perlu seat pile ya tidak usah, tapi kalau memang tanahnya tidak stabil dan kedalaman galian cukup dalam, harus diproteksi supaya tidak terjadi kelongsoran. Nah, ini nanti di bobok ini kan tanahnya cukup bagus nih, tidak longsor. Nah, dia makanya tidak pakai seat pile.
Ini sehingga kita gali sampai kedalaman rencana. Nah ini kalau tanahnya stabil bisa kita langsung bobok, kalau tidak biasanya kita cor LC dulu. Karena LC itu untuk pijakan kita nanti ketika membobok si tiang bornya ini. Nah ini hasil pembobokan gitu ya, si tiang bor kelihatan dari tulangan-tulangan yang kita masukkan pada saat pengeboran. Ini sudah dilakukan LC atau lin konkret gitu ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya adalah kita masang dari rebar atau tulangan si por atau pelkapnya. Nah itu skemanya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tadi mengetahui metode atau cara-cara pelaksanaan dari pondasi bor pel, nah kita akan lanjutkan di sini. Kita ingin mengetahui bagaimanakah metode pengawasan atau kontrol mutu dari pondasi bor.